Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin dan hadirat yang mungkin belum tidur ya, di hari ke-27 dan tadi malam penuh perjuangan ya, mungkin ada dari antum ada yang belum tidur sama sekali, ada yang mungkin tidurnya hanya sejam, 1,5 jam. Kita kadung sekalian ya, jadi nanti mungkin tidur setelah syuruk. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad, dan insya Allah hari ini adalah hari terakhir kajian karena saya mau manfaatkan hari-hari terakhir besok untuk bikin khutbah karena belum punya khutbah. Jadi harus duduk secara khusus untuk nyusun khutbah. Sementara kalau ngisi kajian, pertama saya butuh 1 jam untuk belajar, untuk dengarkan kajian masyayikh. Kalau belum paham juga atau ada hal yang mungkin butuh cari faidah, dengerin kajian ustadz yang lain. Kemudian ngisinya lagi 1 jam, jadi butuh waktu 2 jam. Kalau kali 2 hari, lumayan 4 jam bisa bikin khutbah gitu. Di hari ini kita bahas bab ke-80. Babun fadlu man mata lahul waladu. Bab ke-80, keutamaan orang yang anaknya meninggal. Sebelum kita baca riwayat-riwayatnya, kita katakan bab ini sangat penting dikarenakan meninggalnya anak itu bagian dari musibah yang banyak dialami oleh kaum muslimin. Ya. Bahkan tadi malam ada ikhwan, saya sebutkan, khawatir beliau tidak berkenan. Tapi nanti kalau dia berkenan biarkan beliau umumkan sendiri bahwa istri sedang hamil, tapi kata dokter janinnya sepertinya tidak berkembang. Ya, bagaimana hukum-hukum yang berkenaan dengan bila nanti janinnya dikeluarkan dalam kondisi wafat? Ya, ini bagian dari hal yang mungkin sebagian dari kita mengalaminya. Ada ikhwan yang waktu itu kita beliau juga lahir anaknya 7 bulan di kandungan, kemudian wafat. Ada yang 1 tahun kemudian wafat. Ya. Ada bahkan Nabi SAW, beliau punya 7 anak, 6 dari 7 itu meninggal sebelum Nabi SAW. Al-Qasim wafat, kemudian Abdullah wafat, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Zainab wafat sudah 5, lahir anak laki-laki 1 lagi, Ibrahim, itu pun wafat kecil. Yang terakhir wafat adalah Fatimah, meninggalnya setelah Nabi meninggal. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ya, ketika Malik, bapaknya Anas, mendengar bahwa Nabi Muhammad akan datang ke Madinah, Malik ini lari meninggalkan kota Madinah. Dalam pelariannya ada yang mengatakan dia wafat dibunuh orang. Yang jelas Malik ini wafat kafir. Ya. Kemudian Ummu Sulaim dan Anas bin Malik tinggal bersama, ditinggalkan suami. Kemudian datang laki-laki Abu Talhah, seorang yang bangsawan, punya wibawa, punya kehormatan, bahkan mungkin dikatakan tampan. Dia datang kepada Ummu Sulaim, melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Talhah, di Madinah ini tidak ada wanita yang nolak kamu kalau kamu yang lamar. Karena kamu punya semuanya. Soal harta, soal kepribadian, soal rupa. Tapi kamu kafir. Dan saya seorang muslimah. Kecuali kalau kamu mau masuk Islam. Singkat kata, Abu Talha masuk Islam lalu kemudian menikah dengan Ummu Sulaim. Dari pernikahan mereka lahirlah adik sambungnya
Anas. Ada yang mengatakan adik sambungnya ini adalah si Abu Umair eh, yang nangis karena burungnya terbang itu. Lalu Nabi bilang, ya Abu Umair, kenapa burungnya? Ma fa'alan nughair. Nah, ini adik sambungnya siapa? Anas. Allah takdirkan anak kecil ini, adik sambungnya Anas ini kemudian sakit. Singkat kata, pada suatu hari Abu Talhah meninggalkan rumah, anaknya meninggal. Ketika dia pulang, dia tanya sama Ummu Sulaim, gimana si Fulan? Ummu Sulaim mengatakan, dari sepanjang dia sakit, hari inilah yang paling tenang. Karena sudah meninggal. Tapi Ummu Sulaim tidak beritahukan kalau anaknya meninggal. Dia sediakan makan, Abu Talhah makan, kemudian dia berhias, kemudian berhubungan suami istri. Setelah selesai, baru kemudian Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Talhah, apa pendapatmu jika kita punya barang, kita titipkan ke tetangga, ketika kita mau ambil, ternyata tetangga itu tidak mau kasih kembali. Maka Abu Talhah bilang, ya berkomentar, bagaimana bisa orang cuma dititipi kok nggak mau saya kasih kembali? Itu kan punyanya si pemiliknya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, nah betul. Begitu pula anak-anak itu cuma titipan dari Allah untuk kita. Nah sekarang yang punya sudah ngambil. Maksudnya gimana? Fulan sudah wafat. Maka marahlah Abu Talhah. Kemudian dia keluar dari rumah menemui Nabi sambil marah-marah. Ummu Sulaim itu, anak saya wafat, saya nggak dikasih tahu, malah diajak berhubungan lagi. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga dari hubunganmu yang semalam, nanti Allah ganti dengan yang lain lagi. Dan betul-betul ditakdirkan Ummu Sulaim hamil lagi. Ya. Setelah berojol, lahir, kemudian digendong sama Anas, bayinya ini, dibawa ke Nabi, Nabi tanya, kamu bawa kurma? Bawa, diapakan itu? Sama Nabi dikunyah dulu. Dikunyah, hasil ludahnya Nabi dengan kurmanya dimasukkan ke langit-langit si bayi, kemudian digosok-gosok. Itu yang namanya tahnik. Ini Ummu Sulaim juga kehilangan anak. Ya. Di zaman sekarang kita dapati banyak orang tua yang kehilangan anak. Antara mereka sabar seperti Nabi, atau paling tidak seperti Ummu Sulaim. Meskipun yang seperti Ummu Sulaim kayaknya nggak mungkin lagi ada sepanjang masa, mungkin ya. Karena biasanya yang tidak sabar itu istri. Suaminya yang bilang, sudah mak, sudah mak. Ini kebalikan. Suaminya yang dikhawatirkan tidak sabar, maka Ummu Sulaim yang nyabar-nyabarin. Mungkin sampai hari kiamat mungkin tidak ketemu lagi kayak Ummu Sulaim. Yang ada, mungkin kalau perempuan-perempuan di zaman sekarang, mungkin mereka akan nangis, meronta-ronta. Ya. Ada bapak-bapak yang anaknya masih SMP, SMA dikasih kunci motor. Pergi setelah selesai sahur, sholat subuh, main di jalanan pakai motor. Tabrak mobil. Yang salah di sini siapa? Bapaknya. Ya, sudah tahu anak kecil nggak boleh pakai kendaraan bermotor. Belum punya SIM. Dikasih. Ditabrak mobil kah? Ketabrak apakah di jalanan? Wafat. Kemudian orang tuanya, anakku. Ada kemarin soalnya beritanya. Divideokan bapaknya di jalanan. Dia bilang, ya Allah, aku ini sholat ya Allah, katanya. Kenapa anakku? Ya, ini gimana lagi? Tapi namanya orang nggak ngerti tentang konsep kesabaran. Tapi tidak heran juga karena di masa Nabi juga ada yang seperti itu. Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Coba sebutkan kisah orang kehilangan anak tidak sabar di masa Nabi. Yang pernah ikut kajian ensiklopedia sholat jilid 3 di Istiqlal, insya Allah tahu. Ya. Terus. Ahsan tak? Terus. Ahsan tak? Terus. Sampai di situ aja. Tapi betul kisahnya. Nanti tagih hadiahnya.
Nabi SAW ke kuburan. Didapati ada seorang perempuan sedang meratapi kematian anaknya di kubur. Nabi berada di belakangnya si perempuan ini. Kemudian Nabi bilang, wahai ibu, sabar. Ya. Maka perempuan ini tidak menoleh karena dengar disuruh sabar, dia jengkel. Maka dia mengatakan, ilaika anni. Sana, pergi sana. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya ini kehilangan anak. Gitu. Padahal dia kehilangan anak. Berapa orang? Nabi kehilangan berapa anak? Tadi? Tadi berapa kehilangan Nabi? Berapa kali Nabi kehilangan anak? 6. 3 darinya kecil-kecil. Laki semua. Laki-laki itu biasanya yang diharapkan bisa menggantikan bapak gitu. Nah, ibu itu bilang, pergi kamu. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya ini kehilangan anak. Ya. Pergilah Nabi. Ada yang lewat. Bu, tidak tahu itu siapa tadi. Ya. Itu Rasul. Kaget perempuan ini kayak disambar petir. Dia nyusul. Nabi masuk rumah. Dia nyusul lalu kemudian dia bilang, ya Rasulullah saya minta maaf. Tadi saya tidak tahu kalau itu Anda. Ya. Baru dia bilang, ya Rasul sekarang saya sudah sabar. Tadi kan waktu di kuburan Nabi bilang apa? Sabar. Baru dia bilang, ya Rasulullah maaf ya. Karena saya sudah sabar. Baru Nabi keluar, Nabi komentar. Innama sabaru inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu pada hentakan pertama. Bukan sudah ngereng-ngereng yang meratap dan seterusnya. Baru kemudian bilang sabar. Sabar itu harusnya dari awal. Ya. Nah kalau di masa Nabi ada perempuan yang demikian. Tak heran pula kalau di masa sekarang. Banyak yang lebih parah dari itu. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, apa yang hendaknya kita lakukan manakala kita mendapatkan musibah? Itu saya tuliskan ada beberapa di depan. 1. Coba latihan baca kitab. 1 ini apa? Sabar. As-sabr. Artinya sabar. Yang kedua, al-istirja. Artinya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah katakan wa basyyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Dia nanti kami dikembalikan. Istirja itu bilang inna lillahi wa inna lillahi atau inna ilaihi raji'un. Karena ada juga yang bilang inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Yang benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Salah ini panjang dikit ya. Inna, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya Allah kita dikembali. Terus yang ketiga, bagi orang yang kena musibah berdoa. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ujurni, berikanlah pahala ajar fi musibati, dari musibah yang menimpaku, wa akhlifli, dan gantikan untukku khairan, yang lebih baik, minha, dari yang hilang itu atau dari musibah itu. Ya Allah berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripada yang menimpaku ini. Ada seorang wanita, siapa yang tahu dapat hadiah.
Ada seorang wanita, dia bilang gini, waktu meninggal suamiku, aku baca ini dan Allah betul-betul gantikan aku dari yang lebih baik dari suamiku. Siapa? Ahsanta. Ya. Ummu Salamah kehilangan suaminya. Siapa suaminya? Abu Salamah. Lalu digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah. Setelah itu kan dinikahi oleh Rasulullah. Ya. Nah, berarti dari nomor 3 ini ada adab yang ketiga, yaitu ihtisab. Al-ihtisab. Apa itu? Mengharap pahala. Adab yang keempat berkata, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Berbeda kalau kita dapat nikmat, kita bilang apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Yang kelima, berdoa, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qada'i wa bardal aishi ba'dal mauti. Nah, ke sini. Sini ya. Waladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu apa? Ar-ridha, rasa ridha, ba'dal qada, dengan apa yang telah ditentukan. Jadi kalau kita dapat musibah, semoga kita ridha dengan musibah itu. Kebanyakan orang bilang kan tadi, contohnya, ya Allah, aku ini sholat ya Allah, kenapa anakku ya Allah gitu. Berarti tidak ridha terhadap kehilangan anaknya. Ya. Kemudian, dan aku mohon kehidupan yang tenang setelah kematian. Dan aku memohon kepada Engkau nikmatnya melihat wajahmu. Di mana nanti? Di surga. Wasyauqa ila liqaik. Dan aku mohon kepada Engkau untuk punya rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau. Ini diantara yang kita bisa amalkan kalau terjadi musibah. Apalagi musibah kehilangan anak. Karena ini diantara musibah yang paling berat. Diantara musibah yang paling berat. Kehilangan anak. Ya. Karena sebagian anak itu dikandung dalam kesusahan, di atas kesusahan di dalam perut selama 9 bulan. Ketika lahir, kemudian kadang dia Allah takdirkan wafat. Nah, mari kita baca. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di riwayat 143, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi. tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang 3 orang anaknya meninggal dunia, Fatamassahun naru illa tahillatal qasam. lalu ia disentuh api neraka melainkan hanya sangat sebentar. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dari kaum muslimin, berarti mencakup bapaknya maupun mamanya. Ya, bukan perempuan saja di sini. Hilang 3 orang anaknya, meninggal dunia, lalu ternyata Allah takdirkan si orang tuanya ini disentuh api neraka, melainkan hanya sebentar saja. Apa maksudnya sebentar saja? Ada di penjelasan kata. Penjelasan kata tahillatul qasam, terlepasnya sumpah. Maknanya sangat sebentar dalam mendatanginya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya.
dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam 71. Artinya, dia tidak disentuh oleh neraka melainkan seperti tertebusnya sumpah, yakni seukuran waktu terlepasnya sumpah. Ya. Saya dengar penjelasan Syekh Abdul Razak ketika beliau kajian kitab ini. Kata Syekh Abdul Razak, illa tahillatal qasam, melainkan hanya seperti terlepasnya sumpah. Ini disandingkan dengan firman Allah Ta'ala di surat Maryam 71, bahwa tidak ada seorang pun dari kita melainkan pasti mendatangi neraka. Apakah kita pasti masuk neraka? Maksudnya adalah setiap dari kita pasti akan melewati jembatan yang itu dibentang di atas neraka. Dan sebagaimana kita tahu kalau kita belajar akidah tentang as-sirat, ada satu jembatan yang antum jangan bayangkan dia bentuknya kayak apa. Kalau ada komik-komik di SD dulu bisa dilihat kayak bentuknya kayak apa, jangan dipercaya itu. Ya. Karena yang ada di hari kiamat tidak akan bisa terbayang di bayangan kita sekarang. Tapi orang dibentangkan satu jembatan dan itu di bawahnya adalah neraka jahanam. Ada yang kata Nabi SAW melewati jembatan itu seperti kilat. Ada yang seperti sekejap mata. Ada yang seperti kuda berlari. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang merangkak. Dan ada seperti orang yang lambat lalu kemudian jatuh. Nah, siapa dari yang meninggal anaknya, kemudian dia melewati neraka itu, melainkan hanya sebentar saja. Artinya anak-anaknya bisa menjadi penyelamat dia dari neraka. Dengan syarat. Dengan syarat. Siapa yang tahu? Apa syaratnya? Syaratnya ini. Sabar. Bisa. Harus sabar dan ihtisab. Karena banyak juga orang tertimpa musibah. Musibah itu tidak mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Sebagian orang mengira kalau dapat musibah pasti dapat pahala. Apakah benar? Jawabannya tidak benar. Yang benar adalah siapa yang dapat musibah maka dia dapat pahala kalau penyikapannya benar. Bagaimana penyikapannya benar? Sabar dan mencari pahala. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Orang yang tertimpa musibah, kematian, lalu nampar pipi, robek baju, dan berkata-kata dengan hal-hal yang merupakan teriakan-teriakan jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa kalau dapat musibah, lalu kemudian meratap, kemudian malah guling-guling di tanah, baru rambutnya dikacak-kacak, yo tolong, gitu misalnya. Lalu kemudian bajunya di robek-robek, dasternya dikacuk, koyak-koyak sampai kelihatan semua auratnya, berguling-guling di jalanan. Maka ini menghasilkan dosa, bukan menghasilkan pahala. Kandungan hadis 1. Anak-anak kaum muslimin berada di surga. Anak-anak kaum muslimin bila dia wafat dalam kondisi belum baligh, maka tempatnya pasti di surga. Siapa yang meninggal anaknya, maka tempat mereka, kata Nabi SAW, seperti serangga. Maksudnya jadi penghuni kecil-kecilnya surga. Saking banyaknya kayak serangga. Bukan jadi serangga betulan ya. Bukan betul-betul nanti jadi semut anaknya, bukan. Saking banyaknya anak kecil-kecil itu kayak kumpulan serangga. 2. Seorang muslim yang anak-anaknya wafat dan ia mengharap pahala dari Allah, ia akan masuk surga bersama mereka. Seorang muslim yang anaknya wafat dan dia bisa sabar mengharapkan pahala dari musibah ini, maka dia akan masuk surga sama anak-anaknya. Maka berbahagialah teman-teman yang
mungkin tertimpa musibah ini. 144. Kata Al-Imam Bukhari, Umar bin Hafs bin Ghiyath mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami dari Talq bin Muawiyah dari Abu Zur'ah. An Abi Hurairah anna imra'atan atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqalat. Dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak, lalu dia berkata, Ud'u lahu. doakanlah ia. Faqad dafantu salasatan. Aku telah mengubur 3 anak. Di situ kan doakan ia, terus petik ya. Nah, petiknya dipindah ke setelah kata anak. Petik yang setelah ia coret dulu. Karena itu masih ngomong dia, belum berhenti ngomongnya. Aku telah mengubur 3 anak, baru ditutup petiknya. Kemudian, faqala ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah memagari diri dari api neraka dengan suatu tembok pelindung yang sangat kuat. Ya. Penjelasan kata? Penjelasan kata, al-hidhar, tembok, setiap yang menghalangimu dari sesuatu disebut hidhar. Ihtidhar, ihtidhar artinya membuat dinding. Dengan membuat tembok pelindung terdapat pengertian tambahan, yaitu masuk surga saat pertama. Nah, ada seorang wanita datang kepada Nabi. Dia bawa anaknya, ya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, doakan anak ini. Maksudnya didoakan dengan kebaikan supaya nanti hidupannya baik dan seterusnya. Dia minta didoakan anaknya ini. Terus dia bilang apa? Sebelum anak ini, saya sudah kubur 3 orang. Artinya ini anak keempatnya. Ini yang hidup setelah 3 wafat. Ketika mendengar perkataan ini, maka Nabi SAW mengatakan, kamu telah membuat dinding yang tebal. Kamu bikin dinding yang sangat kuat untuk memagari dirimu dari api neraka. Yaitu dengan wafatnya 3 anaknya. Asalkan sabar, ihtisab. Kandungan hadis. Kandungan hadis, kabar gembira berupa surga bagi wanita yang ditinggal wafat anaknya dan bersabar serta mengharap pahala dari Allah. Ini syaratnya. Adapun seperti perempuan yang tadi, ya, sampai dia marahin Nabi ya, dia bilang pergi kamu di sini. Kamu tidak merasakan yang saya rasakan. Nah ini namanya tidak sabar, kurang ridha. Sulitnya jadi seorang dai. Kita bicara hukum, orang menilai kita tuh tidak punya perasaan. Ya. Kita bicara tentang hukum. Kadang nanti kalau dibuatkan video pendek tentang hal ini, nanti di antara komennya adalah enak sih nggak merasakan. Ya. Kita ini tugasnya adalah memberikan arahan umat, bukan harus pakai perasaannya orang. Apalagi solusinya dong. Tidak setiap hukum itu kita harus kasih solusi. Kita cukup ngasih tahu. Seperti kemarin beberapa hari lalu saya bikin dipotongkan video pendek. Saya bilang jualan makanan di siang hari Ramadan kepada orang kafir itu haram. Itu kalau dibuka kolom komentarnya isinya tidak punya solusi. Enak sih hidup jadi dai. Enggak jadi pedagang sih. Dan seterusnya. Ya. Tidak punya empati. Kita ngasih Anda ilmu hukum supaya Anda nggak makan haram. Ya, apalagi dibanding-bandingkan. Kalau Ustadz Anu bilang boleh. Ya. Pendapat yang benar, orang kafir itu harusnya masuk Islam. Lalu harusnya puasa. Dia bukan tidak puasa karena tidak wajib. Orang kafir itu tidak puasa karena kafir. Makanya tidak puasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, tidak seorang pun dari umat ini, mau Yahudi maupun Nasrani, dia dengar tentang apa yang aku bawa, yaitu Islam, dan tidak mau beriman kepada kami, melainkan dia penghuni neraka jahanam. Hadis ini ya, dilengkapi juga dengan firman Allah Ta'ala, qalu lam nakum minal musallin.
ketika ditanya kepada orang kafir, kenapa kok kalian masuk neraka jahanam? Ya. Maka mereka mengatakan, soalnya dulu kami gak sholat. Ini ngomongnya sama orang kafir. Kenapa kok di hari kiamat dibilang soalnya kami gak sholat? Itu menunjukkan bahwa orang kafir itu harusnya masuk Islam, lalu sholat. Gitu. Banyak yang jawab, wah ini ustadznya gak ngerti. Syarat wajibnya puasa itu satu, Muslim. Kita kan ini pendapat marjuh. Itu seharusnya syarat sah. Ya. Yang sah itu kalau dia Muslim. Kalau dia kafir, maka tidak sah puasanya. Sampai dia Muslim dulu. Ini sama seperti gini. Antum dapat nih hotdog. Ini tapi asli dog. Sosisnya betul-betul sosis anjing gitu ya. Dikasih ini capcay babi. Apa sih kalau beli-beli itu apa namanya? Yang antum suka makan di kafe-kafe itu apa namanya? Ya, daging yang panjang-panjang itu dan apa sih? Yang disumpit baru dipanggang gitu. Itulah ya. Itu kalau di babi, ya kan? Terus diginikan ke teman Kristen, kamu aja makan. Ini babi, kalau kami haram. Menurut antum bagi dia, di sisi Allah, halal apa haram? Haram juga. Nah, jadi kita menjerumuskan orang kafir ini semakin dalam ke neraka jahanam. Sudah kafir, makan babi lagi. Gitu. Nah, kita tidak mesti mendatangkan solusi. Jadi mau gimana solusinya? Solusinya banyak kalau antum mau berpikir. Ya. Nah, maksud saya gini, mungkin nanti akan ada kan kalau dipotong nih video pendek, bersabarlah wahai bapak ibu yang kehilangan anaknya. Mungkin nanti ada yang komen, enak sih, tidak pernah merasakan seperti yang merasakan. Kita memang disuruh untuk mengarahkan umat, tidak mesti selalu merasakan apa yang orang rasakan. Kalau memang kadang kita belum pernah mengalaminya, sulit untuk merasakan apa yang orang rasakan. Saat ini mungkin antum bilang ini gampang ngomongnya. Tapi kita katakan ini memang kata-kata Nabi. Tugasnya dai hanya menyampaikan kepada umat supaya mereka sadar. Tidak selalu setiap saat. Kami harus berperasaan dengan perasaannya orang. Kami hanya menyampaikan ya Allah alam. Sebatas itu yang kita bisa. 145 Ayyas mengabarkan kepada kami, ia mengatakan Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata Sa'id Al-Jurairi mengabarkan kepada kami, an Khalid Al-Abbasi qal. Dari Khalid Al-Abbasi ia berkata, mata ibnun li. Anakku meninggal dan aku merasa sangat sedih karenanya. Ya, salah ya. Konsentrasi penerjemah. Mata ibnun li. Anakku meninggal. Wah. Fawajjatu alaihi wajdan syadidan. Dan aku merasa sangat sedih karenanya. Fakultu ya Aba Hurairah. Aku bertanya kepada Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana? Wahai Abu Hurairah, apa yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang dapat melapangkan kami dari anak-anak kami yang meninggal dunia? Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah menjawab, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sigharukum da'amisul jannah. Anak-anak kecil kalian adalah makhluk-makhluk kecil di surga. Penjelasan kata, tusakhi bihi anfusana, sesuatu yang membuat jiwa kami senang. Da'amis, jamak dari da'mus, yaitu serangga yang selalu hidup di air dan tidak mau keluar darinya. Artinya anak kecil ini berada di surga dan tidak keluar dari sana. Nah, ada seorang laki-laki ya, tabi'in namanya Khalid Al-Abbas. Meninggal anaknya. Di sini tidak diberitahu berapa anaknya. Mungkin ini satu. Dia berkata, aku merasa sangat sedih. Kita bisa rasakan ya, atau kita bisa mengerti meskipun belum pernah merasakan bagaimana perasaan orang tua kalau anaknya wafat duluan. Kalau ada banyak orang tua yang bilang, semoga mama wafat duluan daripada kamu nak. Soalnya lebih sulit orang tua kehilangan anak ketimbang anak kehilangan orang tua.
Anak mah banyak pikirannya. Nggak ada orang tua, masih ada istri, masih ada anak. Ada istri masih bisa nikah lagi. Ya. Sedangkan orang tua sudah di masa tua, ya pikirannya hanya ingin melihat anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya. Lebih berat perasaan mereka. Anakku meninggal dan aku sangat sedih. Supaya terhibur, aku datang kepada Abu Hurairah lalu bertanya, wahai Abu Hurairah, coba ceritakan apa yang pernah kamu dengar dari Nabi yang mungkin itu bisa menghilangkan atau mengobati rasa sedih kami tentang anak-anak kami yang meninggal. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, anak-anak kalian yang wafat kecil nanti jadi da'amis di jannah. Ya, tadi saya bilang apa? Kayak serangga. Mereka banyak di situ. Ya, lalu kemudian mereka tidak keluar dari situ. Bahkan bukan cuma, boleh catat dekat situ. Dekat kata-kata anak kecil kalian. Bahkan yang ortunya kafir. Bahkan yang ortunya kafir. Jangankan yang ortunya muslim. Bahkan yang ortunya kafir, anak-anaknya yang masih kecil-kecil pun di surga. Bila ada orang Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, lahir anaknya, masih umur 6 bulan wafat, 1 tahun wafat, 5 tahun wafat. Pokoknya belum balik. Maka anak-anak ini tempatnya nanti di surga. Ada yang tahu sama siapa? Sama Nabi Ibrahim. Karena Nabi SAW pernah dibawa ke Al-Ard Al-Muqaddasah. Kemudian beliau lihat ada satu orang tua dikelilingi banyak anak-anak kecil. Ya. Lalu malaikat yang membawa beliau mengatakan, ada pun yang tua itu Nabi Ibrahim. Sedangkan yang kecil-kecil itu adalah anak-anak yang wafat dalam kondisi baligh meskipun orang tuanya kafir. Nah, apalagi yang orang tuanya muslim. Kandungan hadis. Kandungan hadis, anak-anak kaum muslimin masuk surga dan berkeliling di dalamnya, memasuki rumah-rumahnya dan mereka tidak dilarang ke tempat manapun di dalamnya. Tidak dilarang masuk manapun di dalam surga, anak-anak itu lari-lari atau keluar masuk. Tambahan catatan di situ. Faedah kedua, boleh curhat. Boleh curhat untuk dapat solusi. Karena Khalid Al-Abbasi ini curhat sama siapa? Abu Hurairah. Apa yang dia inginkan? Solusi supaya rasa sedihnya ini kurang atau hilang. Apa kesedihan antum yang paling sedih? Apa ya? Saya apa ya? Sedih yang paling kayak sempit dunia ini gitu. Itu kalau sudah sempit nih, kayak apa ya caranya? Bingung. Itu kayak pengen cerita sama siapa yang bisa solusi gitu. 146 Ayyash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Labid. An Jabir ibn Abdullah, qal. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata lahu thalathatun minal waladi fahtasabahum dakhala jannata. barang siapa yang 3 anaknya meninggal dunia, lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas meninggalnya mereka, niscaya ia masuk surga. Qulna ya Rasulullah wasnan. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, jika 2 orang? Qal wasnan. Beliau menjawab, juga 2 orang anak. Sampai situ dulu. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, bilang, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang 3 anaknya wafat dan dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas meninggalnya anak-anaknya,
maka orang tuanya masuk surga. Berapa anaknya? Ya. Maka ada yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang meninggal cuma 2? Maka Rasulullah bilang, meskipun cuma 2. Nah, tidak ada yang melanjutkan. Nggak ada yang nanya, bagaimana kalau 1? Apalagi, bagaimana kalau masih dijanin, baru 6 bulan, 5 bulan. Nggak ada yang tanya itu. Maka terjadilah percakapan dengan Jabir. Ya, kata Mahmud bin Labid, qultu li Jabirin, aku berkata kepada Jabir, wallahi arolal qultum wahidun laqala. Aku katakan kepada Jabir, demi Allah, aku kira seandainya kalian bertanya tentang satu anak, beliau pasti mengiyakannya. Ya, kata Mahmud, demi Allah, seandainya saja waktu itu kalian lanjut lagi tanya, seandainya cuma 1, saya rasa pasti Nabi bilang meskipun cuma 1. Ya kan? Ngomong begitu, apa kata Jabir? Qal wa ana adhunnuhu wallah. Jabir berkata, aku pun mengira begitu, demi Allah. Seandainya kalian waktu itu nanya 1, cuman kok nggak ada yang nanya. Ya, seandainya kalian bilang 1, mungkin Nabi akan bilang begitu. Jabir bilang, iya. Saya pun mengira begitu. Andai kan saja waktu itu di antara kami ada yang nanya 1. Apalagi nanya janin. Ya. Kandungan hadis. Kandungan hadis 1, setiap mukmin diberi berbagai macam ujian. Jika diuji dengan kematian anak, hendaknya ia mengharap pahala dari Allah. Nah, ujian kita beda-beda. Ada dari antum kehilangan anak. Ada dari kita yang belum punya anak. Ya. Ada dari kita yang belasan tahun nyari anak, enggak dapat-dapat. Ada yang sampai harus apa itu? Bayi tabung. Ada yang ngangkat anak. Ada yang punya anak, anaknya wafat. Ada yang punya anak tapi istrinya wafat. Ya, seperti kemarin pas umroh, ada satu mas itu. Pas ngobrol ternyata ini istri kedua. Oh Masya Allah. Mana istri satunya? Mulai dia sedih. Waktu melahirkan, lahir anak saya. 3 minggu kemudian, meninggal istri saya. Jadi saya punya anak 3 minggu tanpa ibu. Gimana beratnya bagi seorang laki-laki? Mau kerja lagi. Ya, nyusu enggak punya air susu. Akhirnya cari perempuan. Ya. Langsung ngomong, saya cari ibu buat anak saya yang usianya baru 3 minggu. Ada yang mau. Ya ini sudah istrinya. Jadi ada yang kehilangan istri, tapi dapat anak. Ujian kita beda-beda. Yang penting sabar dan harap pahala. 2. Bala atau musibah dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjadi sebab masuknya seseorang ke surga jika ia ridho dan tidak marah atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita alami bisa dapat pahala, menghilangkan dosa. Kalau ridho, sabar, dapat pahala. Ya, mengharap pahala. Adapun tidak ridho, marah, jengkel sama Allah, ini bahkan bisa mendorong orang masuk dalam kemurtadan. Kadang-kadang berakhir dengan murtad karena jengkel sama Tuhan. Saya punya teman baik dulu. Bahkan kita jelang zaman dulu namanya SPMB ya. Sebelum dulu lagi UMPTN. Zaman kita SPMB itu. Demi mengejar rahmat Allah supaya lulus UGM. Nah, pokoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Beda-beda masjidnya, Jogja. Sholat sini, sholat sini, sholat sini. Berdua tuh naik motor. Ya. Saya diterima di UGM, dia tidak diterima. Lama kami tidak ketemu, bertahun-tahun. Ketemu lagi pas diterima PNS. Tidak tahu dia bagaimana sekarang keadaannya. Ketemu di depan, pas LPJ PNS. Ya. Masya Allah kamu, kita ketemu di sini. Saking senengnya, yaudah.
Kamarnya dia, depannya musola. Pintu dengan pintu. Ini pintu kamarnya dia, ini pintu musola. Saya paling ujung. Jadi kalau kita para peserta mau sholat, sholatnya di situ. Dan saya imam. Karena mungkin orang lihat jenggot juga. Saya berbalik. Enggak ada ya. Ya. Besok-besok lagi. Ini sudah seminggu. Kok enggak pernah dia sholat? Padahal pintu kamarnya depan pintu musola. Sampai suatu siang akhirnya saya, karena merasa harusnya dia ada. Karena dia tadi bilang, iya duluan. Harusnya dia tadi ada. Kok enggak ada? Datangnya aja. Ketuk kamarnya, buka. Lah, kok duduk di ranjang sih? Ngobrol. Singkat kata, ngaku. Kamu memang enggak sholat? Iya tak. Tak itu Mufti Safitra. Manggilnya tak. Iya tak. Karena aku bilang sama Allah, ya Allah, aku baru akan sholat lagi kalau nanti udah nikah. Katanya. Maksudnya gimana? Aku udah pernah lamaran. Sudah lamaran udah terima. Tapi gak jadi lagi. Habis itu lamaran lagi. Habis itu gak jadi lagi. Aku jengkel sudah. Aku bilang, ya Allah nanti aja deh sholatnya. Kalau nikah aja baru. Katanya. Jadi dia menggugat Allah. Ya. Jadi akhirnya siang-siang perang gitu. Harusnya itu orang cari rahmat Allah dengan sholat. Supaya Allah lancarkan urusannya. Bukan gugat Allah nanti. Kalau ya Allah kalau kamu aku sholat, lancarkan dulu. Bukan gitu. Emangnya kamu sholat Allah dapat apa? Dapat kejayaan gitu? Gitu. Kamu sholat Allah tambah mulia gitu? Ya. Kita sholat, yang mulia itu kita. Bukan Allah. Kalau kamu maksiat, bukan Allah yang kurang, kamu yang kurang. Kok malah gugat Tuhan? Ya. 3, nggak ada di situ. Husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Makanya tadi dibilang, seandainya saja waktu itu ada yang bilang 1, pasti 1 juga. Itu husnuzon bahwa Allah akan memasukkan orang tua yang kehilangan 1 anak. Jadi di sini ada 3, ada 2, dan kita yakin siapa yang meninggal anaknya meskipun 1. Makanya tadi Khalid Al-Abbasi itu kan yang kehilangan anaknya cuma 1. Mana tadi? Ini di 145. Itu kan kehilangannya 1. Tidak mesti 3. Kita kebut ya, 147. Langsung ke bahasa Arabnya aja. Atau Indonesianya aja langsung. Baca. Dari Abu Hurairah. Hadis yang ke-147 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak. Kemudian ia berkata, "Doakanlah ia. Aku telah mengubur 3 anak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah memagari diri dengan sesuatu tembok pelindung yang sangat kuat dari api neraka." Ini mirip seperti riwayat sebelumnya. Terakhir 148. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak kuasa berada di majelismu, maka tetapkanlah hari yang kami dapat menemuimu saat itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tempat pertemuan kalian di rumah fulan." Beliau lalu menemui mereka sebagaimana yang dijanjikan. Di antara yang beliau sabdakan adalah, "Tidaklah seorang wanita di antara kalian yang 3 anaknya meninggal, lalu ia bersabar atas meninggalnya mereka, melainkan ia pasti masuk surga." Lalu seorang wanita bertanya, "Atau 2 orang?" Beliau menjawab, "Atau 2 orang." Al-Bukhari berkata, Suhail adalah seorang yang ketat dalam periwayatan hadis dan beliau menghafal. Tidak ada seorang pun yang mampu menulis hadis di sisinya. Nah, ada seorang wanita, sahabiyah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, katanya, "Inna la naqdiru 'alaika fi majlisik." Ya Rasulullah, maaf, kami ini tidak kuasa berada di majelismu.
Kalau antum ahli hadisnya, coba cara sendiri. Apa maksudnya tidak kuasa berada di majelis Nabi? Ayo, pura-pura aja jadi ahli hadis. Apa artinya? Kami tidak kuasa berada di majelismu. Tidak leluasa. Hah? Lagi bersedih. Ada? Soalnya di majelis Nabi banyak laki-laki. Ya Rasulullah, kami ini perempuan. Kami tidak bisa kuasa untuk berada di majelis Anda karena banyak laki-laki. Maka tetapkanlah hari untuk kami bisa menemui Anda. Mau ngapain perempuan ini? Mau belajar. Bikin kajian muslimah. Ya, biar kami perempuan-perempuan bisa belajar khusus di hari tertentu. Soalnya di majelisnya Nabi banyak laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan, tempat pertemuan kalian, mau'idukunna baitu fulan. Oke, kita bikin kajian, tempatnya di rumahnya si Anu. Ya, mirip-mirip kayak zaman sekarang ya. Kajian muslimah di rumahnya Umu. Gitu kan? Maka Rasulullah datang sesuai dengan janji. Tempatnya, waktunya. Bikinlah kajian muslimah. Di antara yang pernah beliau sebutkan di kajian itu adalah tidaklah seorang wanita meninggal 3 anaknya lalu dia bersabar atas meninggalnya anaknya, melainkan si wanita ini pasti masuk surga. Mirip seperti riwayat sebelumnya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau anaknya cuma 2? Beliau mengatakan, anaknya cuma 2. Seandainya ada akhwat di masa itu nanya, bagaimana kalau cuma 1? Maka pasti Nabi akan mengatakan, meskipun cuma 1. Kandungan hadis. Kandungan hadis 1, semangat istri-istri para sahabat untuk belajar agama. Ya. Maka kalau istri-istri antum malas belajar agama, dorong. Jangan justru antum menunggangi kemalasan mereka untuk melegalkan kemalasan antum. Sebagian suami-suami, tuh istriku malas, jadi aku malas juga. Karena ada di antara mereka yang memang malas. Kebetulan istrinya juga banyak alasan. Ya. Akhirnya klop. Mangkok sama tutup sama. Suami istri, dua-duanya sama-sama casing. Mirip penuntut ilmu, tapi malas belajar. Adapun istri-istri para sahabat di masa lalu, mereka belajar agama. Bahkan minta kajian. Sebaliknya, kalau kita punya istri yang semangat, didukung, diantarkan. Kalau perlu dikasih fasilitas. Ya, bisakah aku beli motor? Antum punya kemampuan. Buat apa? Buat kajian, jadi bisa leluasa gitu loh. Tidak dijemput-jemput semua umat yang lain. Ya, kasih dia motor, bila punya kemampuan. Nggak ada kemampuan saat adanya sepeda apa? Ya, sepeda listrik ya. Atau motor listrik. Belikan. 2. 2, dibolehkan membuat janji dan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Boleh bikin janji. 3. 3, wanita yang ditinggal mati oleh 2 anaknya, maka keduanya akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Sebagaimana yang sudah berlalu. 4. Ada yang bisa kasih? Kira-kira faedah apa lagi yang bisa kita lihat? Boleh. Bolehnya kajian di rumah. Tidak mesti di masjid. Boleh. Kajian rumah. Ya, tidak mesti kajiannya di masjid. Terus ada lagi? Faedahnya? Hah? Hasan tak? Bolehnya ustadz ngisi kajian muslimah. Tidak mesti muslimah juga yang ngisi. Buktinya Nabi ngisi kajian muslimah. Nabi laki-laki. Berarti boleh ustadz ngisi kajian muslimah. Tapi kayak apa? Kalau laki-laki hatinya tak sebersih Nabi, maka jangan coba-coba untuk melakukan sebagaimana Nabi.
Nabi mungkin tidak di balik hijab. Nabi kalau sholat Id, khutbah suaranya terdengar di laki-laki. Adapun di perempuan nggak sampai. Maka beliau khutbah buat laki-laki, setelah itu ke belakang lagi, ke tempat perempuan. Lalu khutbah lagi. Makanya sampai diceritakan ada perempuan, ketika Nabi SAW berkata, wahai para wanita bersedekahlah, karena saya melihat wanita itu yang paling banyak menghuni neraka. Ada wanita yang pipinya kehitaman. Dia bilang, ya Rasulullah, kok kami yang paling banyak masuk neraka? Maka Nabi bilang, karena kalian itu susah mensyukuri kebaikan suami. Itu diantara sebabnya. Apa faedah dari riwayat ini? Ketika dibilang wanita itu kelihatan pipinya ada hitam, di sini ada 2 faedah. 1, tidak wajib cadar. Karena pipinya kelihatan. 2, berarti Nabi dengan wanita itu tidak pakai hijab. Tapi itu Nabi. Adapun ustadz-ustadz di zaman sekarang, saya tidak bilang ini haram mutlak ya. Saya juga tidak mau pukul rata. Ya, saya Ustadz Fulan, Ustadz tua, Ustadz muda. Cuma berdasarkan pengalaman, kok banyak ustadz-ustadznya akhirnya jatuh. Ya, jatuh dalam fitnah-fitnah para akhwat. Soalnya, kalau bikin kajian seperti ini. Ya, tidak tunduk pandangan. Akhwat di depannya, dia ganteng. Ya, yang akhwat-akhwat ini, cantik. Ya, putih-putih. Nah ini kalau saya, ustadz ngisi kajian muslimah, tapi pakai hijab. Dan ini saran saya. Kalau istri-istri antum ikut kajian di rumah, yang ngisi ustadz, tanyain. Ustadznya di mana? Oh Bi, di tengah kita Bi. Di tengah kita. Berarti mukamu bisa dilihat sama ustadznya? Iya. Aduh sayang, kamu terlalu cantik untuk dilihat sama suami orang. Aku tidak rela. Harusnya antum cemburu. Kecuali istri antum tidak cantik. Ya. Kalau dia bilang, oh enggak apa-apa sih. Soalnya kan kamu juga tidak cantik-cantik amat. Biasa sudah. Ya. Tapi kalau antum yakin istri antum cantik, apalagi memang dia beda sendiri. Mukanya Arab sendiri misalnya. Atau mukanya Aceh sendiri. Mukanya Turki sendiri, Uzbekistan sendiri di situ. Mungkin ustadznya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ lagi gitu kan. Istri antum juga lama-lama ya bisa mana tahu kecantol. Ya. Udah kasus-kasus gini kalau kita mau buka di antara para asatidzah banyak. Kalau mau diberedelin satu-satu. Bermula dari kajian muslimah. Ya, maka tutuplah tabir. Kalau enggak, bilang istri antum cari yang lain aja lah. Kajian muslimah masih banyak. Itu ada kajian istrinya Ustadz Mufli. Yang di BB itu saja. Yang isi muslimah. Kecuali kalau, oke ustadznya, Bi, ustadznya di ruang tamu, kita di ruang dalam. Jadi kita terbatas. Berbeda blok. Oh, nggak apa-apa. Yang terakhir, yang keberapa itu? Yang keenam, belajarlah dari rasa enggannya sahabiyat desak-desakan sama laki-laki. Bagaimana wanita tadi bilang, ya Rasulullah kami tidak kuasa berada di majelismu. Soalnya banyak laki-laki. Kami nggak bisa di situ karena banyak laki-laki. Sahabiyat itu enggan untuk gumul-gumul sama laki-laki. Adapun istri-istri kita di zaman sekarang, mungkin digumul laki-laki, kitanya kok cemburu. Ketemu di mana dengan laki-laki, ngumpul-ngumpul di kafe di mana gitu. Istri-istri kita ngumpul-ngumpul, yo reunian ini. Ya, istri kita ngumpul di situ sama cewek-cewek, oke, tapi ini reunian bareng misalnya. Atau kumpul cewek cowok gitu ya. Suami istri, tapi ngumpul jadi satu. Ya, jadi ini umahat, sini bapak-bapak, tapi bisa gitu. Sedangkan muslimah di masa Nabi itu enggan untuk kayak gitu.
Bahkan istri-istri Nabi yang haram dinikahi setelah Nabi wafat, para sahabat kalau ketemu dengan istri-istri Nabi dibalik hijab. Nah, kalau istri-istri kita di zaman sekarang ini perlu dididik. Dan saya juga bilang, saya juga harus mendidik teman-teman. Ini admin-admin. Mereka melihat bagaimana istri saya kalau masuk maktab. Ya. Ada admin nggak? Antara tolong bukakan belakang lewat samping. Atau kalau dia bilang jalannya cepat-cepat. Begitu masuk, permisi. Enggak yang gini, hai Bima, gimana kabarnya antum? Ezra, gimana? Kapan nikah? Gak ada kayak gitu. Sehat. Karena enggan gumul-gumul sama laki-laki. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Syawal. Bila Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.